Oke. Di sini sudah terlihat share screen dari saya? Sudah. Iya. Ya Pak, udah Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Almanar. Saya adalah dosen bahasa Inggris dan juga dosen di beberapa universitas di Jakarta. Salah satunya itu adalah di Tangerang di Mercubuana, di Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan juga di Jakarta Universitas Mercubuana. Tema untuk pertemuan kita hari ini adalah stay productive and earn money from social media. Bagaimana sih kita bisa terus produktif dan juga bisa menghasilkan uang ya, dari sosial media yang kita ada atau kita miliki di handphone kita masing-masing. Nah, oleh karena itu, objektif pada pertemuan kita hari ini, apakah Kang Ugi, apakah slide-nya berganti? Ya, menjadi objektif pertemuan ya? Iya, objektif pertemuan. Oke, jadi objektif pertemuan kita hari ini adalah peserta dapat mengetahui fitur-fitur dasar sosial media. Oke, jadi nanti kita akan gali apa sih fitur dasar dari sosial media selain daripada yang kita ketahui seperti upload foto atau yang lainnya. Lalu yang kedua adalah mengetahui istilah-istilah yang digunakan pada sosial media. Mungkin tidak semua dari kita semuanya adalah generasi alpha atau generasi milenial. Tapi banyak dari kita adalah datang dari generasi milenium atau generasi Z. Nah, oleh karena itu banyak sekali istilah di sosial media yang memang baru diperkenalkan. Nah, yang ketiga adalah peserta mengetahui keterampilan dasar memakai sosial media. Menggali ya keterampilan dasar sosial media, lalu peserta mampu membuat konten aplikasi sosial media. Ini artinya nanti sangat diharapkan teman-teman ini bisa membuat konten di sosial media dan pada akhirnya kita akan menghasilkan uang dari sosial media tersebut. Oke? Nah, oleh karena itu sangat penting untuk kita ketahui bahwa kita bisa menggunakan sosial media ini bukan hanya untuk berkomunikasi atau membagikan story tentang kehidupan, tetapi bisa banyak memberikan manfaat terhadap kehidupan. Salah satunya di sektor finance atau keuangan kita. Nah, Gongo. Makasih. Ya. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Selanjutnya, sekarang saya coba mau tanya deh kepada teman-teman sekalian. Saat ini sosial media penting tidak untuk kehidupan teman-teman sekalian? Para panas ya. Penting ya. Coba Bapak tanya kepada Nur Suci. Nur Suci, penting apa sih sosial media bagi kamu? Ayo coba utarakan pendapatnya. Menurut saya penting sekali karena selama ini saya menjalankan jual beli online. Jual beli online, wow, luar biasa. Berarti Nur Suci ini sudah menggunakan sosial media bukan hanya untuk membagikan suatu informasi tentang pribadi Nur Suci ya, tetapi juga sudah mulai berbisnis. Nah, itu mungkin kita bisa Nur Suci ya. Bagaimana sih apa saja yang bisa dijual di sosial media, apakah itu produk, apakah itu jasa. Selanjutnya. Selanjutnya itu sini ada mungkin banyak dari kita semuanya dengan sosial media itu secara tidak langsung kita dapat pertama yaitu making new friends ya, kita banyak memperbanyak teman baru dengan adanya sosial media. Lalu ditambah lagi dengan sosial media banyak dari kita semua, terutama generasi milenial itu bermain virtual game sosial media. Lalu ada lagi
sosial media digunakan untuk mendapatkan informasi baru ataupun informasi terkait hal-hal yang memang sedang atau sedang populer di negara atau di tempat kita tinggal. Biasanya tuh informasi tersebut sangat cepat melalui sosial media. Lalu dengan sosial media juga kita bisa membentuk komunitas. Ini juga sangat penting. Mungkin dari kalian semuanya membentuk suatu semacam paguyuban atau komunitas PMI Pekerja Migran Indonesia untuk membuat suatu perkumpulan. Itu juga bisa digunakan menggunakan sosial media. Lalu tambah lagi untuk bersosialisasi, dan yang terakhir selain untuk pendidikan yang saat ini kita dapatkan, kita dapat mencari uang. Apakah harus berjualan seperti Nur? Oh, enggak juga. Jadi tidak hanya untuk berjualan saja. Saya mempunyai 3 foto. Mereka adalah salah satu pengguna aktif sosial media di Indonesia yang namanya mungkin kalau kita bisa bawa KTP tapi apa nomornya? 5 besar atau 10 besar mereka masuk. Ada yang tahu siapa nama laki-laki ini yang memakai kaos berwarna kuning? Turun-turun ya. Ada yang tahu? Enggak. Yang kedua yang kaos berwarna hitam. Raditya Dika. Lalu yang ketiga perempuan. Rahel V-nya. Wah, ternyata sudah ada yang update ya. Nah, Arif Muhammad itu yang pertama merupakan salah satu penggagas. Bukan penggagas saja ya, tapi kepada kanal YouTube itu Arif Muhammad. Lalu ada lagi Raditya Dika yang kita tahu dia adalah seorang penulis, komedian, dan juga memiliki akun. Tambah lagi Rahel Frini, orang influencer besar namanya di media sosial media yaitu Instagram, dan juga memiliki akun YouTube. Nah, kalau kita lihat dari ketiga orang ini sangatlah pintar bermain sosial media. Mereka tidak memiliki, tidak menjadi seorang mungkin yang bekerja di belakang meja ya, tapi lebih kepada memanfaatkan sosial media itu lebih kepada dari sosial media selain membagikan. Ini punya kok. Sampai Kamu beli di sana. Mohon maaf Bapak, sebentar. Tolong teman-teman. Sosial media. Oke, selanjutnya bermain sosial media untuk mendapatkan uang. Maka tidak kita tahu ya, ada YouTube, ada Instagram, Facebook, mungkin yang terakhir adalah blog. Nah, ini agak jadul nih blog. Yang ingin saya tanya, teman-teman, dari YouTube kita bisa apa sih? Dari nomor pertama ini, dari YouTube. Ayo coba ada yang mau ngasih pendapat. Dari YouTube kita bisa mendapat informasi. Betul. Terus juga bisa bisa dapat informasi, bisa membuat konten, bisa apalagi dapat penghasilan, Pak. Dapat penghasilan, bagus. Lalu dari YouTube ya, berarti membuat konten macam video. Bagaimana dengan Instagram? Buat dengan Instagram untuk menghasilkan dari Instagram. Instagram bisa jualan. Bisa nggak jual beli di Instagram? Macam Bisa jual beli di Instagram. Lalu selanjutnya? Mempromokan barang dagangan. Oh, melakukan promosi, bagus. Promosi ya. Nah, promosi Produk. Nggak ada nutrisi. sama nggak Instagram dengan Facebook? Kurang lebih sama. Ya kurang lebih lah. Yang lebih sama. Yang membedakan apa coba?
Yang membedakan antara Instagram dan Facebook. Hampir tidak ada ya. Karena dalam Instagram itu ada fitur namanya story. Di Facebook juga ada fitur story. Lalu di Instagram kita bisa upload foto, di Facebook pun kita bisa upload foto. Lalu di Instagram kita bisa membuat semacam video reels. Di Facebook juga bisa. Tetapi Facebook lebih luas jangkauannya karena di sini kita bisa membuat yang namanya komunitas. Mungkin teman-teman sekalian di sini berada di satu tempat atau daerah yang memang tidak berjauhan. Alangkah baiknya dibuatlah komunitas. Lalu dibukakan akun Facebooknya. Lalu dari Facebook juga kita bisa membuat forum. Di sini kalau kita ketahui ada namanya forum jual beli atau marketplace ya. Nah di sini juga tersedia di Facebook. Facebook jangkauan lebih luas. Tapi kalau Instagram kita bisa posting hanya pada akun personal kita. Nah itulah yang membedakan Instagram dengan Facebook. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, nah di sini ada yang udah pernah nonton video ini belum? Coba. Ada yang tahu nggak siapa dia? Ada yang tahu? Nah, dia adalah salah satu imigran dari Indonesia yang pindah ke Jepang, lalu mencoba hidup di Jepang dengan tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Jadi sangat inspiratif nih. Jadi saat ini di video ini nanti Bapak akan meminta teman-teman sekalian untuk yang pertama ya adalah satu, kegiatan apa sih yang dilakukan oleh laki-laki ini, pria ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah video ini menarik untuk dibagikan, baik itu di Facebook, di Instagram, di YouTube. Lalu yang ketiga, bagaimana pria ini melakukan pengambilan gambar. Nah, jadi ada 3 poin nih, 3 poin yang teman-teman harus lihat. Kalau teman-teman tahu apa sih kegiatan yang dilakukan, aktivitas apa yang dilakukan oleh pria ini. Nah, sedikit informasi, pria ini asalnya dari Indonesia, lalu pindah ke Jepang, lalu menikah dengan wanita Jepang, lalu dalam video ini laki-laki ini menceritakan suatu kegiatan. Jadi langsung ke videonya, semoga bisa terdengar ya ininya apa? Pak, audionya. Permisi Pak Abduh. Ya. Ini yang coret-coretannya tolong di-clear-kan Pak. Maaf. Oh iya, terima kasih Kang. Oke. Oke. Nah, jadi nanti saya minta teman-teman untuk melihat, ini ada 16 menit, tapi kita skip ya. Kita lihat saja inti daripada video yang laki-laki atau pria ini bagikan akun YouTube. Gimana kabarnya pagi hari ini? Buat sekarang jam 7 pagi, sudah panas begini, musim panas. Hari pertama kerja gua guys. So sekarang gua menuju perusahaan menggunakan sepeda gua. Agak deg-degan
gimana ya nanti di sana. Tapi oke, kita hajar saja guys. Oke men, nanti kita lanjut vlognya lagi. Gue ceritakan gimana kesan-kesan pertama kali gue kerja di perusahaan baru. Oke, pantengin terus. Semoga orangnya baik-baik, kerjaan nyaman dan enak. Oke, bye-bye. Halo semuanya. Jadi perusahaan gue itu bagus. Banyak hal-hal bagus yang gue alami tadi yang sangat berkesan. Kenapa begitu? Yang pertama, gue kerja apa ya? Gue pikir gitu kan. Basic gue kan ngelas, gue sama sekali belum pernah nyentuh mesin yang ada di perusahaan tersebut. Itu semua mesin pertama kali gue lihat kan cutting laser itu gue nggak pernah nyentuh bang, cuman nengok. Akhirnya gue disuruh langsung pegang yang tap mesin, tap untuk ngasih lubang aulir gitu ya. Lu pegang ini, lu pegang ini, gue belum pernah pegang ini, gue bilang kan. Gue bener zero nih, diajarin sebentar langsung bisa. Diajar sebentar, oh ternyata gampang. Gue kerjain lah itu. Gimana, udah selesai ini, pindah ke mesin ini. Jadi perusahaan itu ngasih tahu gue semua kerjaan di sana. Semua mesin, semua kerjaan dikasih tahu, diajarin ini. Gue disuruh makan di ruang kantor, pas gue buka ubin gue kan untung bagus. Dilihat, wah keren ya katanya. Di ubintu gue itu isinya makanan Jepang dan sedikit makanan Indonesia, yaitu ikan goreng sambal. Itu kan gue lihat, bos ini makanan Indonesia, gue bilang, gue yang bikin sendiri. Masa? Gue bilang, iya. Bilang, tapi pedas mau nyoba? Gue bilang, gue kasih dia nyoba. Tapi gue nggak bisa angkat pedas, kata istri bosku sama istri bosnya juga sama yang lain juga. Pas gue kasih dia, kata bosnya, oh enak, pedas-pedas gini enak, gue suka. Ternyata bosnya suka sama sama ikan goreng. Ngomong kan diajarinya. Gue pengen lihat dia itu betul-betul menghargai gue, orang yang benar-benar gak punya apa-apa, benar menghargai gue dari nol, benar peduli sama gue karena gue itu lagi butuh kerjaan, lagi butuh uang, dan dia ngajarin gue dengan tulus. Nah setelah itu baru gue mungkin nanti buka jati diri gue kalau gue main YouTube, gue bilang kan. Tapi sekarang ini dia belum tahu kalau gue itu main YouTube. Gue diemin aja, biarin. Oke. Dari video ini sepertinya udah ada gambaran ya. Apa sih yang kegiatan pria ini atau laki-laki ini record atau laki-laki ambil videokan tentang kegiatan laki-laki ini. Ada yang mau respon dari videonya? Coba. Sedang apa sih laki-laki ini sebenarnya? Siapa sih dia gitu? Bikin vlogger, Pak. Jihan, gimana? Bikin vlog, Pak. Ya. Nah, jadi laki-laki jadi laki-laki ini membuat video vlog. Ada yang tahu apa itu video vlog? Ada yang tahu apa itu video vlog? Jadi kayak kegiatan menceritakan keseharian dia, Pak, gitu. Jadi video vlog adalah kegiatan keseharian seseorang yang memang diambil atau divideokan oleh orang tersebut untuk dibagikan di platform aplikasi atau sosial media. Salah satunya adalah di sini ada YouTube. Nah, kalau kita lihat kontennya tuh apa sih di daily vlog dari laki-laki Neo Japan ini? Apa sih kontennya? Pada video ini ya, kontennya apa? Menceritakan pengalaman pribadinya, Pak. Menceritakan pengalaman pribadi. Oke, satu. Yang kedua, kontennya apa lagi? Menceritakan pengalaman pribadinya tentang hari pertama bekerjanya, Pak. Betul, Watini. Oke,
menceritakan pengalaman pribadinya tentang hari pertama bekerja. Oke, lalu yang dibagikan apa lagi? Ada konten tentang makanan? Yang dibagikan tentang makanan yaitu makanan Jepang dan makanan Indonesia. Barusan. Yang dibagian adalah konten makanan tentang makanan di sana yang ada di Jepang dan juga makanan Indonesia. Jadi teman-teman bisa lihat dari video Neo Japan ini kontennya itu sangatlah sederhana, tidak membandingkan bagaimana makanan Indonesia secara keseluruhan dengan makanan yang ada di Jepang, tidak. Tetapi di daily vlog ini Neo Japan laki-laki ini membagikan ceritanya saja mengenai hari pertama dia bekerja. Lalu kita lihat laki-laki ini sangat sederhana ya, karena memakai sepeda untuk berangkat kerja. Kerjanya apa tadi di sini dalam videonya? Anak semelu berapa? Kerjanya sebagai apa laki-laki ini? Kerja pabrik ya, di perusahaan. Perusahaan atau bekerja di bagian les. Nah, oleh karena itu dari sini kita bisa lihat bahwa sebenarnya untuk membuat daily vlog itu sangatlah mudah dan juga kita tidak perlu memikirkan konten yang harus seberapa bagus, tetapi harus berdasarkan apa sih yang memang kita alami. Nah, oleh karena itu kita balik lagi ke slide presentasi. Oleh karena itu kita bisa lihat bahwa pembuatan daily vlog menghasilkan banyak pundi atau uang. Dari video Neo Japan ini kita belajar bahwa untuk membuat suatu video vlog itulah yang hanya diperlukan adalah salah satunya itu adalah niat. Kenapa? Konten itu bisa disesuaikan, disampaikan kalian sebagai PMI, teman-teman yang bekerja di luar dari daerah negara Indonesia itu sangat berkesempatan tinggi untuk menjadi atau untuk mendapatkan banyak cerita yang bisa dibagikan di akun YouTube nanti yang teman-teman buat. Selanjutnya, nah di sini kita lihat bahwa fitur yang tersedia pada sosial media selain yang disebutkan di sini kan ada information sharing ya atau story. Nah di sini ada information sharing atau story yang dibagikan akun YouTube, akun Facebook dengan foto. Nah ini kan yang sesuatu yang biasa ya. Semua orang awam melakukan ini gitu, mengupload foto, memberikan caption, keterangan bahwa ya dia sedang berlibur, atau seperti Nur ini teman kita salah satunya di sini yang memanfaatkan sosial media, salah satunya Facebook itu untuk melakukan jual beli. Jadi nanti teman-teman kalau bisa lihat di Facebook itu ada tab atau pilihan yaitu marketplace. Nah, marketplace ini semua orang bisa melakukan jual beli. Yes. Salah satunya ketika kalian mungkin berada di luar negara Indonesia, yaitu di Hong Kong ya, kalian bisa melihat apa sih produk yang memang mempunyai nilai lebih untuk dijual. Kalau memang memungkinkan, jadi kalian bisa melakukan jual beli online, bisnis di mana? Di akun Facebook teman-teman. Mungkin Facebook itu kan hampir di sini ada yang tidak mengetahui apa itu Facebook. Hampir semuanya ya, hampir semuanya sudah mengetahui ya, atau hampir semuanya memiliki akun Facebook. Nah, padahal selain kita membagikan cerita kita bisa saja melakukan jual beli atau menjual produk yang memang original dari Hong Kong tempat kita bekerja. Untuk target pasar kita adalah teman-teman dari akun Facebook teman-teman sekalian. Jadi contoh, Jihan Salsabila memiliki 5 teman di negara asal yaitu di Indonesia, dan 5 teman ini tertarik dengan barang atau produk yang ada di
tempat Jihan bekerja, lalu Jihan upload barang tersebut, berikan harga dan juga ongkos kirim. Nah, di situ Jihan bisa